Nah dari kebiasaan tadi, adakah yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, maka Ibu akan memberi tugas terkait dengan materi yang Ibu ajarkan tadi. Tugasnya apa? Tugasnya adalah anak-anak coba cari dan identifikasi masalah mengenai materi tadi, mengapa penting untuk kita belajar sejarah. Kemudian cari solusi atau pemecahan masalahnya. Tugas ini nanti akan dipresentasikan secara individu, namun pengerjaannya boleh berdiskusi. Dan lagi, nanti presentasinya secara individu, tetapi boleh berdiskusi sama-sama teman-temannya. Paham? Oke, kalau paham, mari kita mulai tugasnya dan anak-anak boleh berdiskusi secara kelompok kecil. Silakan. Sebelum lupa, kenapa Ibu kasih tugas memecahkan masalah sesuai dengan saat ini, tahun ini kita pakai kurikulum apa? Merdeka. Kita pakai kurikulum Merdeka. Yang metode kita adalah PBL. Apa PBL? Problem Based Learning. Ya, Problem Based Learning. Oleh sebab itu anak-anak Ibu tugaskan untuk memecahkan masalah dan cari solusinya. Paham ya? Oke, silakan. Terima kasih. Silakan lagi. Berlama-lama kemudian. Karena jam pelajaran kita sudah selesai, maka tugasnya seperti tadi Ibu katakan, minggu depan akan kita presentasikan ke rekan kelas. Tugas individu meskipun diskusi sama-sama. Lagi, karena jam pelajaran selesai, maka hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan membawa kebaikan untuk kita semua. Anak-anak Ibu semakin pintar, anak-anak Ibu semakin nantinya menjadi orang sukses semua. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dua dia jauh kita nyari sama identifikasi masalah kan? Ini sih cak itu. Aku lah emang kalian ada di kalian jalan. Aduh ide lu kamu. Sekarang ibu mana bingung aku. Kamu nih ngomongnya apa? Ngomongin Ferdi Sambo apa? Apa ngomongin Ferdi Sambo? Hobi dari kecampur urusan gua. Yo, lagi ngomongin Sambo, nak nembak mati tahu. Ah iya bu, nak kado. Ya Allah ya Tuhanku, udah kamu mungkin pulau. Lagi ngomongin ini tugas sejarah kan, dikasih buang dia. Kami bingung, apa dia masalah yang ada di KBM sejarah. Wih, kawan, mana kalau masalahnya tuh murid-murid yang galak males belajar sejarah. Terus KBM-nya tuh pada ngebosenin, ada sih? Benar juga. Kan memang sering terjadi di kalangan remaja. Siswa itu malas belajar sejarah. Banyak yang ngomong katanya tuh aku sih belajar sejarah gak penting kata faedahnya. Belajar masa lalu. Kan biarlah yang kita pelajari kan sejarah nasional, sejarah Indonesia, bukan sejarah masa lalu dia sama mantannya itu. Benar tak? Benar juga, Li. Bagus itu kalau kita adopsi. Tapi ini kan tugas individu. Jadi jangan. Ada apa sih? Kan kata buah dia tadi memang tugasnya individu, kita presentasinya individu, tapi diskusinya berkelompok, boleh diskusi berkelompok. Nah iya benar. Sekarang ini masalah waktu. Sekarang kita tinggal cari solusinya baik. Cak mana? Kalau menurut aku solusinya ini kan sejarah kan. Di bagi aku kita cari metode pembelajaran sejarah yang menarik, asik dan menyenangkan untuk siswa. Kalau menurut aku metode yang cocok untuk sejarah itu study tour jalan-jalan ke museum. Jadi kan kita bisa nyok koleksi-koleksi yang ada di sana. Itulah. Bener juga itu. Sekarang nih kita nak tahu dulu museum mana yang kita kunjungi. Coba kita ke Montera atau museum Sultan Baru dulu di dekat jembatan Ampera. Kan itu banyak koleksi sejarahnya. Kan kita juga ada di sana. Cak mana nggak ada? Baik sih. Itu tempat peninggalan sejarah zaman kedatangan Sriwijaya. Bagus juga sih. Cak mana Boleh di TPKS juga bisa. Ayo bener. Nah, boleh tuh. Jadi kita kunjungi 3 tempat, Montpera, SMP 2 di dekat Ampera di Benteng, sama TPKS di Ganggu. Paling balik sekolah kita kesana sama-sama. Galak tak? Galak. Ya sudah, berarti balik sekolah kita kesana sama-sama yuk, oke? Oke. Sip.
1 minggu kemudian. Oke anak-anak, selamat bertemu kembali. Seperti janji Ibu minggu kemarin, maka hari ini kita akan melaksanakan presentasi sesuai dengan tugas yang Ibu beri di KBM minggu kemarin. Sekarang siapa yang mau duluan untuk mempresentasikan hasil dari penelitiannya? Ada? Kali Bu, presentasi. Oh, oke, Galis. Silakan Galis mempresentasikan. Yang lain tolong menyimak apa yang dihasilkan oleh temannya. Paham? Oke, silakan Galis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian dan Ibu Afia. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Galis Segar dengan nomor absen 18 dari kelas 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yakni kenapa perlu mempelajari ilmu sejarah. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bu Afia dan juga kita sudah diberikan tugas individu, yaitu mencari, mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang terdapat dalam KBM Sejarah Indonesia. Ada 2 permasalahan yang terjadi di KBM Sejarah. Ada 2, ya. Yang pertama, dalam KBM Sejarah seringkali siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan semangat. Cenderung siswa meremehkan pembelajaran sejarah yang dianggap tidak penting. Banyak siswa menganggap, apa sih pentingnya belajar sejarah? Tidak penting, gak ada faedahnya. Padahal sejarah yang dipelajari itu penting. Sejarah Indonesia, sejarah dunia. Toh yang dipelajari bukan sejarah dia dengan mantannya. Jadi yang dipelajari itu semua ada faedah. Semua yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini semuanya ada faedah. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak memiliki faedah. Banyak yang ngomong untuk apa belajar sejarah, belajar tentang mantan. Ya kan yang dipelajari kan bukan tentang mantan ya. Nah, yang kedua, pembelajaran sejarah yang cenderung boring atau membosankan. Dikarenakan kadang pembelajaran kita ini cuma fokus pada buku. Padahal di media kita kan sudah berada di abad ke-21, revolusi industri 4.0, 4.0. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, kita bisa melihat YouTube, Google, Brandly, OneGuru, Zenith, dan banyak sekali media pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk menambah kasanah dan wawasan kita tentang apapun. Nah, dengan adanya media, kita bisa membayangkan, misal, ya ini tadi, gerakan 30 September. Kita bayangkan bagaimana jenderal itu dibunuh, bagaimana jenderal itu dihabisi oleh PKI itu. Nah, itulah kita menggunakan media berupa film pengkhianatan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang dibuat tahun 1984. Nah, solusi permasalahan saya sudah diskusi dengan beberapa teman saya kemarin. Jadi ada 4, paling tidak ada 4 yang menjadi solusi permasalahan dari masalah tadi. Yang pertama, menggunakan metode study tour. Lalu yang kedua, media. Yang ketiga, diskusi dan presentasi. Dan yang keempat, proyek. Jadi dengan adanya metode-metode ini mungkin dapat kita adopsi untuk menambah kasanah kita. Dengan study tour kita berkunjung ke museum atau tempat bersejarah di Kota Palembang, misalnya Museum Perak, Museum Bala Mewah. Lalu media kita tadi pakai video, foto, lalu diskusi dan presentasi seperti ini. Kita berdiskusi dengan teman, lalu kita mempresentasikannya di depan kelas. Dan yang terakhir, menggunakan proyek sesuai dengan kurikulum kita yang terbaru, kurikulum Merdeka Belajar, di mana khusus di dalam 1 hari kita ada 2 jam proyek ya. Untuk menutup presentasi saya hari ini, ada satu quotes yang ingin saya kutip dari Bapak Insinyur Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sebuah bangsa dapat terbentuk, sebuah bangsa dapat merdeka, sebuah bangsa dapat bebas dari kolonialisme, dari belenggu penjajahan karena adanya jasa para pahlawan kita. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, sama saya kita seperti kacang lupa kulit, tidak tahu diri. Dengan menghargai jasa para pahlawan, bisa dengan belajar atau mendoakan mereka supaya amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Oke, itulah presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi sumber belajar bagi kita semua untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar yang bebas dan siswa dapat belajar dimanapun, kapanpun, dan menggunakan apapun. Demikian, terima kasih.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi dari temanmu Gali. Sekali lagi beri aplaus untuk Gali. Lagi, sebelum membahas mengenai Gali, Ibu tanya dulu. Adakah yang tidak setuju dengan presentasi Gali tadi? Apakah menurut anak-anak Ibu presentasi tadi sudah baik? Ya, Gali telah melaksanakan tugas dengan baik. Gali sudah menunjukkan kemampuannya dan Ibu harap bukan hanya Gali di kelas ini, tapi ada Gali-Gali yang lain yang bisa ikut juga memprestasikan dengan hasil yang lebih baik. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, kembali lagi bahwa tidak ada, Allah tidak menciptakan manusia itu bodoh dan pintar, tapi yang ada itu adalah yang malas dan rajin. Ada dua faktor yang melatar belakangi kenapa sih malas belajar sejarah. Yang pertama, karena emang dasarnya malas, gak mau berubah. Yang kedua, pola belajarnya atau KBM-nya kurang menarik. Tadi setelah yang disampaikan Gali, study tour adalah salah satu cara untuk membuat anak-anak menjadi tertarik untuk belajar sejarah. Benar? Untuk selanjutnya akan kita lakukan study tour barat mengunjungi objek-objek bersejarah di Palembang agar anak-anak semakin kaya akan pengetahuan tentang sejarah. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Terima kasih. Salam gas merah. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.